Oke, sudah, semoga semoga baik-baik saja. Debutnya capek mungkin. Enggak, iya, debutnya yang galau nih, heran deh. Sudah? Iya, padahal sudah ada kopi, sudah ada mendoan loh. Tetap aja error. Stres. Terus iya, menyanya yang kurang memang. Sudah ya, kita lanjut ya. Ini sudah ya, nggak usah ditulis kan di buku ada. Jadi dia ini dibilang sebagai pernyataannya dia benar karena nilai di sini itu dia benar. Makanya dia menyatakan bahwa silogisme dari ini tadi itu dia adalah benar. Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk yang pernyataan kedua yang di sini tadi. Nah, tadi kan kita membuktikan nilai ini kan. Tadi nilai ini kan sudah benar. Di sini dia sudah benar. Berarti kita sekarang membuktikan yang silogisme untuk yang pernyataan kedua. Premis apa, Bu? Mbak. Oh, premis itu pernyataan. Premis itu sama dengan pernyataan. Jadi premis satu itu pernyataan satu, premis dua terus dia konklusi atau kesimpulan. Konklusi itu kesimpulan, Mbak. Konklusi. Aduh. Sudah, kita sekarang membuktikan untuk yang pernyataan kedua. Pernyataannya kedua tadi kan dia sebutkan P diimplikasi dengan H, kemudian ingkaran P jadi dia akan bernilai ingkaran H. Mana minor, mayor, minor? Oke, kita akan membuktikan dengan ini. Setelah kata premis, halaman berapa, Mbak? Di bawah 75. Di bawah tabel, sebentar. Premis mayor dan kalau mayor itu lebih banyak, lebih apa ya? Minor itu kecil. Minor itu lebih kecil, kalau mayor itu dia lebih banyak. Iya, dia seperti tanda nada lagu. Oke, di sini kita tetap ya, kalau cara pembuktiannya itu kan tetap sama dia dengan PH di sini. Karena P-nya dan cuma AKI, berarti dia nilainya tetap yaitu BB SS dan BSBS. Itu tetap akan selalu seperti itu. Kemudian seperti tadi, berarti kan pertama kali kita akan menyelesaikan ini. Kita akan menyelesaikan implikasi P ke H. Berarti P diimplikasikan dengan H. Itu adalah penyelesaian pertamanya. Berarti jika benar dan benar dia akan bernilai apa? Sorry. Sebentar, karena di sini dia kan ada
Apa ini? Ada ingkaran dari P dan ingkaran dari Hi, ya kan? Berarti dalam tabel kita, temen di kampus. Kenapa? Kedengeran ya? Dia lagi telepon sama anaknya. Berarti ingkaran dari P. Berarti ingkaran P, kalau B berarti dia menjadi salah ya. Kemudian kalau berarti menjadi salah-salah. Kemudian salah kalau diingkar menjadi benar dan benar. Oke, untuk yang ingkaran dari Hi, benar dia akan menjadi salah, dan yang salah dia akan menjadi benar. Berarti di sini salah benar dan salah benar. Oke. Sekarang adalah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu ini. Kita akan membuat implikasinya dari P ke Hi. Berarti implikasi dari P ke Hi. Kalau P dan Hi berarti dia tabel ke 1 dan ke 2. Berarti kalau benar diimplikasikan dengan benar, dia akan menjadi benar. Oke. Kalau benar dia diimplikasikan ke salah, dia akan menjadi salah. Kemudian kalau salah diimplikasikan ke benar, dia menjadi benar. Kalau salah diimplikasikan ke salah, dia menjadi benar. Oke. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah kita menambahkan di sini. Kayak tadi, berarti kan di sini P diimplikasikan dengan Hi, kemudian dikonjungsi dengan ingkaran P. Berarti di sini dia akan menjadi P diimplikasikan dengan Hi, kemudian dikonjungsi dengan ingkaran Hi. Berarti yang akan berpengaruh yaitu langkah nomor 5 dan ingkaran Hi. Berarti ingkaran P, ini ingkaran P, bukan ingkaran Hi, Mbak. Ingkaran ini P kan, ingkaran P berarti. Oke, ingkaran P. Berarti yang bisa adalah kolom nomor 5 dan nomor 3. Oke, tapi dalam bentuk tanda konjungsi di sini. Berarti kalau B dikonjungsi dengan S, dia menjadi apa? Kalau B dikonjungsi dengan S, dia menjadi salah, ya kan? Kemudian jika salah dikonjungsi dengan salah, dia menjadi salah. Kemudian kalau benar dikonjungsi dengan benar, dia akan menjadi benar. Dan yang terakhir, kalau benar dikonjungsi dengan benar, dia akan bernilai benar. Kemudian langkah yang terakhir adalah menulis semuanya, maksudnya menyelesaikan semuanya. Tadi kan ini sudah. Kemudian di sini kita akan konjungsi lagi dengan ingkaran Hi untuk mendapatkan kesimpulannya. Ingkaran Hi di sini. Ini kan jadi ingkaran Hi, berarti di sini tulis. Kemudian untuk tabel yang terakhir berarti P diimplikasi dengan Hi, kemudian dikonjungsi dengan ingkaran P,
kemudian dia diimplikasi lagi dengan ingkaran khi. Berarti dia yang dipakai adalah di kolom 6 dan kolom 4 dengan tanda implikasi. Ya kan? Berarti kalau salah diimplikasi dengan salah, dia akan menjadi apa? Menjadi benar. Kemudian salah diimplikasi dengan benar, dia akan menjadi benar. Kemudian kalau benar diimplikasikan dengan salah, dia akan menjadi salah. Yang terakhir benar diimplikasikan dengan benar, dia akan bernilai benar. Jadi kesimpulan di sini kalau yang tadi kesimpulannya kan dia harus bernilai benar dan tidak boleh bernilai salah kan. Tapi di sini dia ada satu yang bernilai salah. Berarti pernyataan itu dianggap dia adalah tidak sah. Begitu. Kenapa? Karena dia ada nilai S-nya 1, Mbak. Kan tadi dari yang tak jelasin yang di halaman buku itu kan dia harus bernilai. Suatu argumentasi disebut sah atau valid apabila argumentasi itu mempunyai nilai benar. Dan apabila ia bernilai salah, maka argumentasi itu disebut tidak sah. Halaman 74. Yang atas mana, Mbak? Atas. Iya, hi. Mestinya hi itu enggak, bukan P. Soalnya yang tadi tak jelasin tadi loh, Mbak, yang kucing-kucing tadi loh, kan dia seharusnya kan jika kucing apa terus dia kan hi kan, bukan balik P lagi kan. Oke, sudah ya, sampai di sini paham kan? Sebentar, Bu, ini di tabel soalnya ngira enggak di tabel soalnya enggak ngira-ngira, Mbak. Soalnya ya seperti yang tadi tak jelasin tadi, dia langkah-langkahnya dari mana? Ya dari contoh tikus apa tadi awalnya. Makanya jadi seperti ini. Termasuk rumus, bukan rumus, Mbak. Jadi apa ya, itu pernyataan. Jadi dari yang contoh tadi itu kan kita dapat ini, dapat apa, silogisnya, apa sih namanya, dari silogisnya itu kemudian baru kita bisa menyelesaikan soal-soal ini.
Betul. Iya betul Mbak, betul seperti itu. Oke, sudah ya. Sudah sampai di sini, paham ya? Oke. Sebenarnya dia itu akan sama dengan contoh soal yang premis 1, premis 2. Jadi kayak contoh ini, jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan itu bilangan genap. 28 habis dibagi 2. Bahwa 28 adalah bilangan genap. Karena tak kasih contoh yang ini. Yang halaman 76 yang contoh 1. Itu kan yang premis 1 dia kan bilang jika bilangan habis dibagi 2 bagi 2 maka bilangan itu bilangan genap. Kemudian premis 2 nya dia menjadi 28 habis dibagi 2. Kemudian yang terakhir, dengan modus ponen dapat disimpulkan bahwa 28 adalah bilangan bulat, bilangan genap. Contoh ini ya. Kita kan di sini ada satu satu pernyataan. Jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan itu bilangan genap. Berarti kita di sini ada gini, bilangan habis dibagi 2. Itu dia bernilai benar. Dan kita anggap ini sebagai P. Kemudian maka bilangan itu bilangan genap. Berarti ini bilangan genap bernilai benar yang kita bilang sebagai G. Ini juga dia akan bernilai benar. Ya kan? Kemudian berarti dari sini kan kita akan dapat silogismenya P diimplikasi dengan G. Sampai di sini paham ya? Ini untuk yang premis 1. Untuk yang premis 2, 28 habis dibagi 2. 28 habis dibagi 2 ini tidak masuk pada premis pertama. Berarti dia bernilai salah, harus bernilai ingkaran dari P. Karena kan di atasnya tidak menyebutkan kata 28 kan? Berarti dia dianggap salah. Karena dia dianggap salah, berarti dia akan menjadi ingkaran dari P. Paham? Sampai sini? Gini, kan kalau yang premis pertama, jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan itu bilangan genap. Berarti di sini kan ada dua pernyataan. Yang pernyataan yang pertama, bilangan habis dibagi 2. Kita anggap dia sebagai P. Untuk pernyataan yang kedua, bilangan itu bilangan genap. Itu kita anggap sebagai H. Kemudian di premi kedua, dia ada 28 habis dibagi 2. 28 habis dibagi 2 ini kan tidak masuk pada pernyataan pertama kan? Tidak masuk dalam premis pertama. Berarti dia dianggap bernilai salah. Karena bernilai salah, maka dia akan ingkaran dari P. Karena P sendiri ini dia dianggap sebagai pernyataan yang benar. Paham ya? Kemudian dari sini disimpulkan jadi
Dengan modus ponen dapat disimpulkan bahwa 28 adalah bilangan genap. Kita tidak menyebut nama 28 lagi di premis pertama, berarti ini dianggap dia sebagai ingkaran dari Hi, karena dia dianggap dari ada bilangan genap, ingkaran dari Hi. Makanya untuk silogis ya namanya. Silogisnya ini menjadi seperti ini. Ini jadi titik tengah. Premis 1 itu yang kita acu sebagai pernyataan awal. Kalau segala sesuatu yang bertentangan dengan itu, berarti dia ingkarannya. Oke, paham? Kenapa? Kenapa ini? Kok semuanya memanggil? Bukan masalah itu ingkarannya atau apa, bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah dia tidak ada di premi pertama. Jadi segala sesuatu yang gak ada di premi pertama itu dianggap salah. Walaupun kenyataan memang 28 itu bilangan, walaupun 28 itu maksud tetap bilangan habis dibagi 2. Karena kan di sini kalau yang premi pertama kan dia bilang jika bilangan habis dibagi 2 maka bilangan itu bilangan genap. Itu adalah pernyataannya. Itu pernyataannya kan. Sedangkan untuk premis yang kedua dia menyebutkan 28. Sedangkan 28 sendiri itu nggak ada di premis pertama. Berarti dia dianggap salah karena tidak sesuai dengan premis pertama. Begitu. Kalau sesuatu yang tidak disebutkan di premis pertama dia dianggap ingkarannya atau dianggap salah. Oke. Oke, sudah ya. Modus ponen. Ya pernah kesimpulan. Modus ponen itu sama dengan kesimpulan, Mbak. Oke. Udah ya. Kita lanjut untuk yang contoh yang kedua. Di contoh yang kedua itu kan premis satunya jika hari hujan maka tanah basah. Kemudian premis 2 hari tidak hujan. Kemudian kesimpulan tanah tidak basah. Oke. Di sini kita punya 2 pernyataan juga sama. Hari hujan. Hari hujan. Kemudian tanah basah. Hari hujan ini kita anggap sebagai P dengan nilai kebenaran B. Kemudian tanah basah kita anggap sebagai Hi
dengan nilai kebenaran juga benar, ya kan? Kalau ada pernyataan jika hari hujan maka tanah basah, berarti kan P diimplikasikan dengan Q. Benar kan? Kemudian di sini hari tidak hujan, berarti dia kalau di atas tadi bilang hari hujan, berarti kalau hari tidak hujan dia menjadi ingkaran dari P. Ya kan? Kemudian jadi kesimpulannya tanah tidak basah, berarti dia ingkaran dari Q. Itu. Ini lebih gampang memang. Oke. Sudah paham ya? Sudah, sekarang kita lanjut ke halaman 77. Yang contoh tabelnya itu sama caranya kayak tadi. 77 yang agak berbeda. Itu sudah pembuktian tadi, Mbak. Kan tadi sudah dibuktikan toh? Siapa yang mau dibawa ke Penghu ini? Kok daek? Apa itu? X apa, Mbak? Tidak sah ya tadi. Kalau Mbaknya mau membuktikan, nanti dibuktikan. Dibuktikan kayak yang kotak-kotak tadi. Berarti kalau yang ada yang semuanya nilainya benar, nanti berarti dia kalau semuanya benar dia benar, tapi kalau ada satu yang salah berarti dia salah. Mbak Wawat mana itu yang ditanyakan? Oh iya Mbak Ami lagi kasmaran. Kalau X ini soal Mbak, jadi sama aja dengan soal-soal di atasnya. Mbak Ami dapat orang Penghu ya. Cie yang dapat orang Penghu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman yang 77 ya. Bab selanjutnya ini apa ya ampun, trigonometri ya. Oke, kita lanjut yang halaman 77. Halaman 77 di sini ada premis satunya itu dia bilang premis satunya itu adalah P ke diimplikasi ke Q. Kemudian premi yang keduanya Q diimplikasikan ke R. Kemudian konklusinya, kesimpulan atau konklusi ya. Konklusinya itu sama dengan P ke R. Oke. Untuk membuktikan apakah dia itu pernyataannya sah atau enggak, seperti yang sebelumnya. Jadi kita di sini harus membuat tabel bilangan. Tabel bilangannya itu apa? Yang pertama kita